Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, ahibba rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Nahwu, yakni Matan Al-Jurumiyah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas kalam ya, mahwal kalam ya, kita review sedikit ya. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'i ya. Jadi kalam itu adalah lafadz ya, rangkaian daripada huruf jaiyah, al-murakab yang tersusun ya. Tersusun di sini maksudnya tersusun dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar ya. Al-mufidu yang bisa memberikan faidah atau yang bisa dipahami oleh lawan bicara, bil wad'i dengan disengaja. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam ini ada 3 ya. Maksudnya kalam itu terdiri dari 3 kalimat ya. Jika tidak isim, ismun wa fi'lun wa harfun. Jika tidak isim ya fi'il atau huruf ya. Jadi tidak lepas daripada itu. Kemarin kita sudah membahas tanda-tanda isim ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Isim dapat dikenali dengan khafat, i'rab khafat atau jar ya. Wa tanwini, dan adanya tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar ya. Apa saja huruf jar? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam ya. Yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf dan lam. Hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah. Wahia al-wawu wal ba wal ta. Nah, sekarang kita masuk al-fi'il ya, al-fi'il. Ma wal fi'il? Apa itu fi'il ya? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Ma huwa al-fi'il? Apa itu fi'il? Ya. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin bi zamanin wad'an. Ya, itu pengertian fi'il. Ya, fi'il itu simpelnya adalah kata kerja. Ya, simpelnya adalah kata kerja. Ya, kata yang terikat oleh waktu. Ya. Ya. Jadi apa itu fi'il? Itu kata kerja ya, simpelnya adalah kata kerja. Pokoknya setiap kata kerja itu menunjukkan fi'il ya, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia kan ada juga ya. Ya. Fi'il dilihat dari segi waktunya ya, atau dilihat dari segi kejadiannya ya, ada 3, yaitu madhi, kemudian ada mudhari, kemudian ada amar. Ada amar. Nah, madhi itu apa? Ya, menunjukkan waktu telah berlalu atau
Ya, aktivitasnya telah berlalu. Ya, aktivitasnya telah berlalu. Contohnya apa? Saya telah makan. Bahasa Arab. Ana Misalkan qoma Zaidun. Qoma telah berdiri Zaidun, Pak Zaid. Atau kataba Muhammadun. Ya. Muhammad telah menulis. Ya. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah telah berfirman. Ya. Jadi qoma, kataba, qala, dhahaba, kharaja, ya. Semua itu merupakan fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan masa lampau, ya. Berarti telah, ya, artinya lampau. Kemudian ada yang namanya mudhari'. Mudhari' itu apa? Mudhari' itu menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, zaman hal awil mustaqbal. Ya, hal itu sekarang, mustaqbal itu yang akan datang. Coba dari koma menjadi apa? Misalnya di sini yaqumu Zaidun. Ya. Zaid sedang berdiri, ya. Sedang berdiri. Yaktubu Muhammadun. Muhammad sedang menulis. Yaqulu Rasulullah. Rasul sedang bersabda atau akan. Ya, ini bisa berarti sedang atau berarti akan. Ya, jadi itu fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan waktu yang akan datang, ya. Mustaqbal, ya, waktu yang akan datang, ya. Jadi simpelnya amar itu perintah, ya. Ini waktu yang akan datang. Karena ini dilihat dari segi waktunya akan datang. Tapi yang ini perintah, ya. Namanya perintah adalah sesuatu yang belum dikerjakan. Ketika diperintah baru dikerjakan. Ya, misalkan pagi hari ini Mas Mikael tulislah kitab tersebut misalkan. Maka awalnya belum menulis, baru akan ditulis. Makanya yang amr ini mustaqbal, ya, akan datang. Qoma jadi apa? Kum, ya. Kum, berdirilah, ya. Kataba jadi uktub. Tulislah. Qala jadi kul. Kul, katakanlah, ya, dalam Al-Quran banyak kalimat kul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas, ya, dan seterusnya. Yaitu kata perintah. Qul, katakanlah Muhammad, ya. Nanti kalau dilihat terjemahnya kayak gitu, ya. Jadi qul, uktub dan kum ini kata perintah, ya.
Sekali lagi fi'il ya dibagi menjadi 3 dari segi waktunya ya. Ada fi'il madhi yaitu menunjukkan waktu lampau yang berarti telah. Kemudian yang kedua fi'il mudhari yang berarti sekarang atau akan datang. Kemudian yang ketiga adalah amr. Amr ini adalah perintah yang menunjukkan waktu yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana kita itu membedakan apakah kalimat tersebut kalimat fi'il atau kalimat isim atau kalimat huruf ya. Kalau kemarin kalimat isim alhamdulillah kita sudah mempelajarinya, sekarang kita mempelajari tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Jadi fi'il bisa dikenali dari qad ya, dengan qad, sin, saufa dan ta' ta'nis sakinah. Ya. Alamatul fi'li ya, tanda-tanda fi'il. Ya, tanda-tanda fi'il. Ada yang mustarak ya. Ada yang mukhtas. Mustarak itu bersekutu ya. Ada yang bersekutu. Ada yang khusus ya. Yang bersekutu itu qad. Qad bisa masuk di fi'il madhi, bisa masuk di fi'il mudhari ya. Jika masuk di fi'il madhi, lafadz qad ini ya berarti sungguh ya. Tapi kalau qad masuk fi'il mudhari berarti kadang-kadang ya, berarti kadang-kadang. Contoh di sini qad qama Muhammadun atau Zaidun ya. Sungguh Muhammad telah berdiri. Ya. Qad kataba Muhammadun, sungguh Muhammad telah menulis. Ya. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh Rasulullah telah bersabda. Kalau qad masuk di fi'il mudhari, ya mudhari, maka kata qad ini berarti kadang-kadang. Contoh, qad yaqumu, qad yaqumu Zaidun. Misalkan Zaid kadang-kadang berdiri. Qad yaktubu Muhammadun, kadang-kadang Muhammad menulis ya, dan seterusnya ya. Jadi tanda tersebut adalah khusus ya di fi'il bukan khusus, mustarak, bersekutu ya. Bisa di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari. Ini yang qad. Nah, kemudian yang kedua ada tanda yang dia khusus di fi'il madhi saja atau di fi'il mudhari saja. Ya. Apa yang di fi'il madhi saja? Yaitu lafadz ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis sakinah. Oh, yang fi'il madhi ya. Ta' ta'nis sakinah bentuknya seperti ini ya. Ta' ta'nis sakinah. Ya. Qoma jadi qomat. Letaknya di akhir. Ya. Kataba jadi katabat. Qala jadi qalat. Dan seterusnya. Apa itu ta' ta'nis sakinah?
anis sakinah itu ini. Ya. Ta'nis artinya itu mu'anas ya, perempuan yang melakukan itu perempuan ya. Berarti kalau qomat zaidun betul apa salah? Salah. Harusnya apa? Qomat misalkan Fatimah atau Aisyah ya. Atau nama-nama perempuan yang lain ya, qomat ya. Sakinah artinya itu disukun ya, bukan qomata atau kata bata, bukan, tapi qomat ya. Itu yang disebut dengan ta'nis sakinah. Faham tum? Ya. Kemudian yang kedua adalah yang khusus di fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Yang pertama ada sin ya. Yang kedua ada saufa. Ya, sin maupun saufa hanya bisa masuk di fi'il mudhari saja ya. Kalau sin berarti waktu yang dia kerjakan itu segera. Ya, kalau saufa itu agak jauh ya. 2 tahun yang akan datang misalkan. 2 tahun yang akan datang Ustadz Rijal akan menikah misalkan ya. Makanya saufa. Ya. Contoh ya. Wah, ini papan tulisnya terlalu besar nih. Ya, contoh sayaqumu Zaidun misalkan ya. Sayaqumu Zaidun. Atau saufa yaqumu. Apalagi misalkan sayaktubu. Dan seterusnya ya. Kalau dalam Al-Qur'an di juz 2 itu disebutkan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dan seterusnya ya. Kalau dalam surat apa itu? Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun ya. Jadi saufa ya, saufa maupun sin ya, yang harokatnya sa itu merupakan tanda yang khusus di fi'il mudhari ya. Jadi misalkan saufa qoma bisa enggak? Enggak bisa ya. Saufa qala misalnya bisa enggak? Enggak bisa ya. Jadi seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah ya. Demikian adalah tanda-tanda fi'il ya di dalam kitab Jurumiyah. Meskipun ya tidak setiap fi'il harus menggunakan ini ya. Saya ulang lagi, tidak semua fi'il harus menggunakan qad, kemudian sin ya, saufa atau ta'nis sakinah ya, tidak harus ya. Tapi kalau sudah ada qad atau ta'nis sakinah atau sin atau saufa, maka kalimat tersebut pasti fi'il ya. Iya toh. Jadi gini, setiap fi'il tidak harus menggunakan tanda ini. Tapi kalau sudah ada tanda ini pasti fi'il ya. Misalkan dalam Al-Qur'an banyak ayat tidak menggunakan kalimat ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Khatama di situ fi'il madhi tapi tidak ada lafaz qad ya. Tidak ada lafaz qad ya. Misalkan apa lagi? Masih suara itu ada sinnya. Misalkan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Yakfuruna ya. Yakfuruna itu fi'il mudhari
ya, tapi tidak ada sinnya atau saufanya, ya. Jadi fi'il itu, ya, tidak harus ada tanda-tanda ini. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda ini pasti fi'il. Ya, kalau dalam kitab ini Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, malah tandanya bukan menggunakan ini, ya. Jadi seperti itu. Hal fahimtum? Hal fahimtum? Hal fahimtum? Ya. Mas Mikael paham? Ya. Kita bahas contoh misalkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdi isim apa fi'il ini? Ya, ihdi adalah fi'il amar, ya, ihdi, ya. Tunjukkanlah, ya, tunjukkanlah. Ya, awalnya kita tersesat, ya, tunjukkanlah. Kita ndak tahu jalannya, ya, ihdi. Ihdi, berikanlah kami ihdi, ya, berilah petunjuk. Nah, kepada kami, ya. Kami ini termasuk isim, fi'il apa huruf ini kira-kira? Isim, ya. Kenapa isim? Karena dia itu kata ganti, ya. Kata ganti kan manusia misalnya. Nah, Mas Mikael dia, nah, ini kami, ya, atau kita. Ya, jadi kita ini termasuk isim, ini isim dhamir. Kata-kata ganti, ya, dia. As-sirata isim, fi'il atau huruf nih? Kenapa isim? Ada alif lamnya ini, ya. Ada alif lamnya. Al-mustaqim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Jadi kalam itu terdiri dari 3. Ya, pokoknya kalau di situ kalau ada isim ya pasti fi'il atau huruf. Ya, kalau di sini terdiri apa saja ini? Ya, isim dan fi'il. Ya, antum bisa lihat latihan sendiri, misalkan nanti dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, atau surat-surat pendek, ya. Terserah antum, ya. Latihan mendeteksi isim, fi'il atau huruf, ya. Karena ini ada langkah pertama, ya. Langkah pertama dalam membaca kitab itu antum harus bisa mengenali apakah kalimah ini isim, apakah kalimah ini fi'il, atau kalimah ini huruf. Kenapa demikian? Karena nanti tanda isim tidak bisa masuk di tanda fi'il, tanda fi'il tidak bisa masuk di tanda isim. Ya, masing-masing kata, ya, baik isim, fi'il maupun huruf punya hukum tersendiri-sendiri, ya, yang masing-masing tidak bisa digabungkan atau disamakan. Memang nanti ada sebagian yang bisa, tapi ada sebagian, bahkan sebagian besarnya itu tidak bisa, ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada pagi hari ini, yaitu tanda-tanda fi'il, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi di jam yang sama, ya. Mudah-mudahan masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, sedikit yang penting istiqomah, insyaallah paham nanti, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja tebatan sih. Aja tebatan sih, itu lagi sih. Kira-kira 5 menit. Ya, aku ya. Aku
Ini dia nih. Ada yang dulu. Dapat suku cacat umur. Tanya berlalu. Ruangan kok jangan kaget.